Baik, selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Oke, di konten kali ini ya, saya tidak menunjukkan wajah saya ya. Karena kamera saya masih dicas ya, sehingga tidak bisa menggunakannya. Sehingga pada kali ini saya hanya akan menampilkan screen recorder aja ya. Nah, jadi di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua mengenai bagaimana cara kita menyajikan data hasil olah data ke dalam data yang akan dibahas ya. Jadi, teman-teman harus pahami bahwa tabel ANOVA ataupun tabel tabulasi data ini ya, ini tidak dimasukkan ke pembahasan ya. Yang dimasukkan ke pembahasan itu hanyalah grafik atau tabel ya dari rata-rata perlakuan yang telah kita dapatkan ya. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita menampilkan data hasil olah data ini ke pembahasan. Nah, ada dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan grafik. Nah, di sini kan ada perlakuan P1 75%, P2 50%, P3 itu 25% dan P4 itu 0% ya. Atau ini adalah kontrol ya, P4 itu ya. Nah, kita dapat menyajikan data itu dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita dalam bentuk grafik dulu saja ya. Nah, kita tulis perlakuannya, kemudian kita tulis nilai rata-ratanya, kita sorot ya. Teman-teman, kalau saya lebih senang menggunakan grafik batang ya, atau diagram batang. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan saja ya, mau menggunakan grafik apa, tapi kalau mau menampilkan simbolnya itu dapat menggunakan grafik batang tuh lebih mudah ya. Nah, kita bikin grafiknya ya, sorot datanya, klik insert. Nah, saya ulangi ya. Pertama datanya disorot, kemudian klik insert, kemudian klik grafiknya ya. Nah, kemudian di sini kita atur dulu ya grafiknya biar lebih bagus. Ini diklik quick layout ini ya, teman-teman pilih kira-kira mana yang menurut teman-teman itu sesuai gitu ya. Nah, kalau saya mungkin saya lebih senang yang ini atau ini saja ya. Oke. Nah, teman-teman, kita bikin grafik batang seperti ini ya. Bagian bawahnya ini adalah perlakuan ya. Dan ini adalah, karena ini data karbohidrat, ini adalah karbohidrat ya. Nah ya, oke. Nah, teman-teman lihat di sini grafiknya ini masih terlalu jauh jaraknya ya, teman-teman. Klik ya. Kemudian format data series. Nah ya, di sini kan ada pilihan series overlap sama gap width. Nah, gap width ini artinya adalah lebar dari jarak antar diagramnya ini ya. Ini bisa teman-teman kecilkan ya. Nah, jadi dia kayak kelihatannya lebih besar dan jaraknya itu lebih kecil ya. Nah, kalau ini tergantung teman-teman ya mau seperti apa ya. Ya bisa diatur ya, sehingga grafik kita ini dia lebih lebih bagus gitu ya, terlihat ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa kalau misalnya mau ganti warnanya, bisa misalnya P1 sendiri mau ganti warnanya bisa ya. Nah, tinggal teman-teman format gitu ya. Nah, format shape fill ini ya. Nah, teman-teman bisa ganti ya. Nah, teman-teman mau tekstur bisa juga ya, misalnya ganti teksturnya begini. Nah, bisa ya, atau mau ganti dia warnanya bisa juga. Coba kita yang ini kita ganti warnanya ya. Nah, shape fill teman-teman ganti aja ya warnanya, mau warna apa ya.
Jadi bisa ganti warna juga bisa ganti tekstur ya. Ini warna misalnya ya. Nah ya, kemudian ini misalnya kita ganti tekstur lagi ya. Tekstur. Nah ya, ini contoh saja ya. Kadang-kadang dosen juga tidak mau kalau dia begini ya. Ini contoh saja ya. Nah, kita ganti tekstur ya. Save fill tekstur ya. Ganti misalnya ini ya. Biar seragam kita ini ganti tekstur semua ya. Jadi kalau tekstur semua, kalau misalnya dia apa? Mau teman-teman pakai warna semua ya. Nah, kemudian kita bisa menampilkan nilai rata-ratanya. Itu teman-teman klik grafiknya, klik plus, kemudian data label ya. Data label bukan data tabelnya. Ini kan muncul nih rata-ratanya ya. Nah, biasanya kan rata-rata ini kalau di pembahasan itu dia dilengkapi dengan nilai standar deviasi ya. Nah, jadi ada plus minus standar deviasi dan simbolnya. Kita hitung dulu standar deviasinya ya. Ini kita cari standar deviasi atau SD aja ya. Nah, standar deviasinya teman-teman tinggal pakai rumus stdef. Nah, stdef sorot ya. Nah, kita dapat, biasanya kita pakai 2 angka di belakang koma saja ya. Format cell, kemudian number 2 ya. Nah, oke, untuk yang P1 ya. Untuk P1 itu yang 7525 ya. P1 7525 itu rata-ratanya yang 78,66 ya. Nah, ini yang 78,66 ini P1 ya. Itu standar deviasinya 0,28, lihat di sini 0,28. Kemudian 0,28 ya. Kemudian simbolnya A ini ya. Nah, ini ya, simbolnya A. Berarti kita tambahkan di sini. Nah, tambahkan insert simbol ya, plus minusnya insert. Nah, terus simbolnya A ya. Nah, ya jadi 78,66 simbolnya A. Kemudian yang 83,75 ini P2 yang 50% ya. 83,75 ini 0,26 ya, 0,26. Berarti ini plus minus ya, insert simbol, insert tadi berapa? 0,26 ya. 0,26 simbolnya D ya. Nah, kemudian yang 80,23 itu 0,55 ya. Berarti ini 0,55 plus minus ya. Plus minus 0,55. Dia simbolnya B ya. Kemudian yang berikutnya 82,39 0,46 ya, SD-nya ya. 0,46 plus minus 0,46 ya. 0,46 simbolnya itu dia 82,39 itu C ya. Nah, C. Nah, jadi ini kalau mau menampilkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk grafik ini bisa juga tulisannya itu dibikin bold ya, biar kelihatan ya. Ini bikin bold ya. Nah, kalau pengaturan ini ya itu kembali ke teman-teman ya, mau tulisannya apa begitu ya. Oke. Nah ya. Kemudian kita juga bisa menyajikannya dalam bentuk tabel ya. Nah, ini kan ada P1, P2 ya.
Jadi kita copy. Nah, ada P1, P2 ya. Kemudian kita tulis rata-ratanya ya. 78,86, 78,66 plus minus ya. Plus minus oh, ini plus minusnya belum ada ya. 0,28 ya ini ya. 0,28 ya. Berarti ini plus minus 0,28, simbolnya A ya. Kemudian P2 kita copy aja ya. P2 itu 83,57 ya. 83,57 plus minus 0,26 D ya. D. Kemudian P3 nya itu 80,23, kita copy aja ya. 80,23 plus minus 0,55, simbolnya B. Nah, kemudian P4 itu kita copy ya. P4 itu 82,39 plus minus 0,46, simbolnya C ya. Nah, simbolnya C. Nah ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman mau menyajikannya dalam bentuk tabel ya. Ini perlakuan, ini parameternya tadi ada karbohidrat ya. Nah ya. Nah, begini. Nah, biasanya kalau bentuk tabel ya, dia itu nanti ada yang tabel yang lainnya. Misalnya ini parameternya kadar air. Juga sama ya, disajikan seperti ini juga ya. Ini untuk ininya. Untuk tabelnya ya. Nah, ya terserah ya teman-teman mau menyajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik ya. Nah, ini ya. Ini dalam bentuk grafik, ini dalam bentuk tabel ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada plus minus gitu ya, apa itu artinya plus minus? Plus minus itu adalah setelah plus minus itu adalah nilai standar deviasinya ya, yang dicari dengan rumus STDEV ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya di konten kali ini ya. Ini adalah request dari ada klien saya ya, yang menanyakan bagaimana cara kita melakukan rekap data ya, atau bagaimana cara kita menampilkan data hasil penelitian kita di pembahasan. Jadi yang ditampilkan itu bukan ANOVA atau tabulasi data. Kalau tabulasi data sama ANOVA itu akan kita tampilkan di lampiran, sedangkan untuk di pembahasan kita menampilkan grafik atau tabel dari hasil penelitian kita. Baik teman-teman, mungkin itu ya untuk konten kali ini ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.